intelektual. Selamat datang pemirsa, kembali lagi dengan saya Kathleen di Halilintar TV. Stunting merupakan masalah yang masih ada di Indonesia. Stunting atau kekurangan gizi pada seorang anak akan berdampak pada tumbuh kembang dan kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Atau lebih lengkapnya mengenai stunting, saya serahkan kepada rekan saya yang berada pada. Selamat datang pemirsa, kembali lagi dengan saya Kathleen di Halilintar TV. Stunting merupakan masalah yang masih ada di Indonesia. Stunting atau kekurangan gizi pada seorang anak akan berdampak pada tumbuh kembang dan kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Atau lebih lengkapnya mengenai stunting, saya serahkan kepada rekan saya. Kembali lagi bersama kami di Halilintar TV bersama saya Will dan Wira Saputra dan saya Najla. pada kali ini kami bersama dua narasumber dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bersama Ibu Leni Sumbari dan Ibu Lady Viani. Izin Bu, pada kali ini kami ingin bertanya sedikit Bu mengenai pencegahan stunting untuk generasi berkualitas Bu. Pertanyaan pertama, apa itu stunting itu Bu? Itu merupakan suatu kondisi di mana seseorang lebih pendek dibandingkan orang lain. Maksudnya ini orang lainnya ini anak-anak di usia dini ya, dari 0 sampai 2 tahun. Misalnya anak laki-laki itu dia lebih pendek daripada anak seusia dia. Nah, itu dikategori yang dinamakan stunting. Kemudian juga disebabkan karena kekurangan gizi dalam waktu yang lama dimulai sejak dalam kandungan. Untuk ciri-ciri stunting itu bagaimana? Seseorang itu dikatakan stunting, yang pertama itu dia dari, atau misalnya maksudnya itu misalnya tadi seperti sudah saya jelaskan, tinggi badannya tidak sesuai dengan tinggi badan anak dengan usia dia. Kemudian yang kedua itu keadaan motoriknya itu lebih melambat. Misalnya di anak di usia 1 tahun seharusnya sudah pandai berjalan, tetapi dia belum bisa berjalan. Kemudian berat badannya juga kurang. Yang ketiga itu wajahnya lebih terlihat lebih tua, lebih muda dibandingkan anak seusia dia. Setelah itu Bu, penyebab stunting itu apa Bu? Mulai dari karena kurangnya asupan gizi dan nutrisi, yang kemudian adanya pola asuh, sanitasi, dan juga kurangnya pengetahuan. Nah, kalau untuk gizi itu sendiri dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari sejak seseorang dinyatakan hamil. Nah, hamil itu kan kita ada 9 bulan selama 270 hari, kemudian melahirkan. Nanti sampai anak usia 2 tahun. 2 tahun itu kan diprediksi sekitar 730 hari. Nah, jadi kalau dijumlahkan 1000 hari, itu namanya 1000 hari kehidupan. Kalau misalnya dari pertama dia hamil, dia kurang gizi, kemudian asupan gizi tidak terpenuhi. Nah, itu kan nanti janin membutuhkan untuk membentuk sel-sel otak, hati, jantung, dan sebagainya. Otomatis dia nanti akan menyerap gizi yang ada pada ibunya. Ternyata tidak mencukupi. Nah, itu nanti menyebabkan anak menjadi stunting. Atau bahkan misalnya ada anak yang misalnya lahir dengan cacat bawaan, atau misalnya nanti ada yang lahir misalnya dia ibunya pada saat dia hamil, atau misalnya dari ibunya sebelum persiapan kehamilan itu dia sudah anemia. Nah, itu juga meningkatkan resiko terjadinya stunting. Yang kedua tadi dari sanitasi. Sanitasi itu sendiri misalnya walaupun nih gizinya sudah mencukupi, tapi dia tidak memiliki sumber air yang layak, atau misalnya jambannya masih sembarangan. Misalnya mohon maaf nih dia kayak misalnya masih BAB di sungai. Nah, itu kan nanti kan bakteri-bakteri kotoran kuman kan nanti bisa hinggap ke makanan-makanan. Yang kemudian juga nanti pola asuh. Pola asuh orang tua itu sangat penting. Mulai dari sejak anak dalam kandungan. Nah, jadi ada baiknya dari dalam kandungan itu orang tua sering mengajak anaknya berbicara, karena kan itu juga merangsang nanti ya karena otaknya. Dan terakhir itu juga kurangnya pengetahuan dari orang tuanya itu tadi. Misalnya orang tuanya hanya tahu stunting itu pendek, tapi dia tidak tahu apa-apa saja penyebab stunting itu sendiri. Setelah diketahui penyebab itu Bu, siapa saja yang bisa dikategorikan yang akan terkena stunting Bu? Mungkin bukan dikategorikan terkena stunting ya, tapi lebih beresiko stunting. Nah, yang beresiko stunting itu ada 4. Yang pertama itu calon pengantin atau dimulai dari remaja. Yang kemudian yang kedua itu ibu hamil, kemudian ibu nifas, dan ibu memiliki baduta. Kenapa yang misalnya kita mengatakan calon pengantin atau remaja itu beresiko terkena stunting? Nah, kita tahu nih zaman sekarang ya adik-adik, makanannya kan lebih kesuka yang instan ya, terus juga junk food, kemudian juga jarang mengkonsumsi namanya sayuran, buah-buahan, protein. Nah di situ kan
kalau misalnya yang namanya setiap minggu ada kan program dari sekolah minum tablet tambah darah untuk remaja putri. Nah, itu kan wajib diminum, bukan memang nggak enak, tapi itu nanti tujuannya untuk pada saat nanti setelah menikah. Kalau misalnya dari remaja sudah anemia, kemudian sering pusing, juga berat badannya kurang, kemudian juga lilanya, lengkar lengan atasnya kurang dari 23,5, kan dia bisa berisiko terkena yang namanya KEK, kekurangan energi kronis. Nah, itu juga nanti bisa memicu setelah dia hamil menjadi anaknya stunting. Kemudian tadi juga ibu hamil, seperti yang sudah saya jelaskan, ibu hamil itu butuh asupan nutrisi yang lebih maksimal. Kalau misalnya dari masa hamil dia kebutuhan nutrisi tidak tercukupi, otomatis janin itu menyerap gizi yang ada di dalam tubuhnya. Kan ada nanti kasus misalnya ibu hamil yang misalnya tiba-tiba nanti giginya nanti pada rontok, karena kan kalsium anak itu diserap dari kalsiumnya ibunya. Kemudian juga misalnya nanti dari ibu nifas juga perlu menyusui anaknya, itu kan lebih banyak lagi tuh kebutuhan gizinya, dan juga baduta. Nah, jadi itulah dia kategori orang-orang yang beresiko stunting tadi, seperti itu. Seseorang itu terdeteksi terkena stunting itu Itu setelah 2 tahun itu dia sudah tidak bisa lagi kita perbaiki, sudah ditetapkan jadi stunting. Nah, dari dalam masa dari hamil sampai 2 tahun itulah nanti kita perlu yang namanya deteksi dini, atau misalnya nanti kalau misalnya dari lahir nih anak itu sudah dinyatakan dia anaknya stunting menurut hasil pengukuran, nanti kita perlu lagi tegakkan diagnosa melalui 4 tim pakar. Ada tim pakar dari ahli gizi, psikolog, kemudian juga spesialis anak, dan spesialis obgyn, obstetrik dan ginekologi. Di mana lokasi fokus paling tinggi terjadinya stunting tersebut, khususnya di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Bu? Mungkin yang lebih berwenang cara menentukan fokus intervensi percepatan penurunan stunting itu ditarik dari aplikasi Webangda, di mana aplikasi itu yang paling tinggi yang terdapat desa di Kabupaten Rokan Hulu, itulah yang kita masukkan ke dalam lokus stunting yang ditandatangani dan di SK-kan oleh Bupati Kabupaten Rokan Hulu. Nah, untuk tahun 2024 itu ada 12 lokus stunting. Untuk tahun 2025 juga ada lokus stunting yang sudah ditentukan berdasarkan SK Bupati. Gimana pencegahan stunting itu sendiri, Bu? Stunting itu dari mulai misalnya kalau untuk seorang orang yang sudah berumah tangga yang sudah hamil dimulai dari seperti ini. Pertama, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Nah, jangan sampai tergoda dengan selebgram zaman sekarang ya, nanti anak yang diberikan susu formula, atau misalnya nanti masih di bawah 6 bulan sudah diberikan makanan tambahan MPASI seperti itu. Yang kedua, pemberian MPASI atau makanan pendamping ASI yang dimulai dari usia 6 bulan sampai usia anak 2 tahun. Bagi adik-adik remaja, yang pertama itu kita jangan lupa mengkonsumsi namanya pola makan gizi seimbang. Jangan, kalau pola makan gizi seimbang itu kan kita ada apa? Karbohidrat, kemudian protein, kemudian juga serat. Nah, itu kita kalau bisa harus terpenuhi. Nah, terutama nih bagi adik-adik yang laki-laki dan perempuan, itu harus tinggi makanan yang mengandung asam folat, karena untuk membentuk nanti keadaan nanti gizinya. Kemudian kalau misalnya nanti nih adik-adik sudah siap untuk menikah dan hamil, dan ternyata nanti yang janin dikandungnya perempuan, itu kan sudah menentukan untuk generasinya dua generasi yang akan datang. Jadi adik-adik sudah bisa menetapkan generasi adik itu hingga ke cucu adik. Baik, terima kasih kepada Bu Lady dan Bu Leni mengenai masalah stunting. Kami kembalikan kepada reporter. Terima kasih Najla dan Wildan. Saya Kathleen dari Halilintar TV pamit undur diri.